Alarm bahaya untuk Francesco Bagnaia, ini dua rival yang wajib diwaspadai pada MotoGP 2024. Ex-pembalap, Marco Melandri menyibak dua rival terberat untuk Francesco Bagnaia pada MotoGP 2024. Murid Valentino Rossi tersebut saat ini tengah memimpin klasemen sementara. Dia tampil solid di seri perdana beberapa waktu lalu. Balas dendam sempurna dilakukannya pada sesi balapan utama. Bagnaia keluar sebagai juara setelah sempat mendapatkan hasil kualifikasi dan sprint yang kurang maksimal. Pembalap yang akrab disapa Pecco itu praktis masih jadi gacoan Melandri sebagai calon juara. Namun, ex-pembalap MotoGP itu merasa ada dua rival yang wajib diwaspadai sang murid Valentino Rossi. Menariknya, nama Marc Marquez tidak masuk dalam daftar. Saya pikir Pecco masih jadi favorit untuk kejuaraan, ucap Melandri, dilansir juara.net dari Motosan. Saya pikir rintangan utama Bagnaia adalah pembalap Ducati lain, khususnya Enea Bastianini dan Jorge Martin. Kedua orang itu terlihat bagus. Aprilia dan KTM akan jadi musuh lapis kedua. Kita sudah bisa melihat sendiri peningkatan dari RSGP dan RC16. Saya yakin mereka bisa memenangi balapan dan kompetitif. Tetapi, Ducati sejauh ini menunjukkan bahwa mereka akan superior di 2024, sambungnya. Tidak hanya membahas yang terkuat, Melandri juga berkomentar soal tim terlemah. Honda dan Yamaha praktis jadi sorotan ex-pembalap MotoGP itu. Dia merasa kedua pabrikan tersebut masih butuh kerja keras dan kesabaran untuk mengejar ketertinggalan. Saya bisa membahas banyak hal soal pabrikan dari Eropa, bebernya. Tetapi, untuk Honda dan Yamaha, saya kurang optimistis. Mereka memang terlihat sangat bekerja keras. Mereka juga tidak mau berjalan ke belakang. Dibutuhkan banyak pemikiran serta kesabaran, imbuh Melandri. Sementara itu, kebijakan gaji Ducati tempatkan Martin dalam keraguan. Ducati dilaporkan ingin memangkas rata-rata gaji pembalap MotoGP mereka, membuat Jorge Martin tampaknya perlu menemukan rumah baru. Pabrikan Italia itu memangkas pengeluaran mereka sampai 50% setelah Andrea Dovizioso pergi, dan tampaknya mereka ingin mengadopsi pendekatan serupa, lapor Motorsport. Bintang pabrikan Francesco Bagnaia baru saja menandatangani kontrak jangka panjang baru, yang bernilai sampai 10 juta euro jika dia memenangi gelar, tapi Ducati tidak akan memberikan kontrak serupa ke pembalap lain. Sebelumnya, Bagnaia memiliki gaji yang sama dengan Martin dan Enea Bastianini sebelum perpanjangan kontrak terbarunya. Martin, yang kontraknya akan habis di penghujung musim ini, telah mengancam untuk pergi dari Ducati kecuali dia dipromosikan ke tim pabrikan tahun depan. Namun, sumber Ducati memberitahu Motorsport, gaji harus sesuai. Ducati tidak bisa membayar biaya sebesar 2 juta euro kepada pebalap tim satelit. Ducati tidak mau berkomitmen untuk membayar angka yang dalam 1 atau 2 tahun akan sulit untuk dibayar. Sebagai pengganti, Ducati telah mengincar talenta Moto2 Fermin Aldeguer, yang diklaim akan membalap untuk Pramac di 2025. Dan menurut laporan yang sama, Aldeguer hanya akan menerima bayaran 200.000 euro. Gaji Aldeguer yang relatif rendah adalah bukti bagaimana Ducati berniat mengendalikan pengeluaran pada tahun 2025 dan seterusnya. Lima catatan menarik usai MotoGP Qatar 2024, nomor 1 bikin tim pabrikan ketar-ketir. Banyak hal menarik yang berlangsung selama akhir pekan di Qatar tersebut. 5 catatan menarik pun muncul dan menjadi perbincangan para pencinta MotoGP, lantas apa saja? Berikut 5 catatan menarik usai MotoGP Qatar 2024, mengutip dari Crash. 5. Brad Binder bisa jadi pesaing kuat di MotoGP 2024. Binder disebut berpotensi menjadi kandidat kuat pesaing di MotoGP 2024. Sebab selama tampil di sirkuit Lusail, Binder memperlihatkan konsistensi yang baik. Di sprint race dan balapan utama, Binder selalu mampu finish sebagai runner-up. Tak heran kini rider KTM itu bertengger di peringkat kedua klasemen sementara pembalap MotoGP 2024 dengan perbedaan 2 angka saja dengan Bagnaia di puncak klasemen.
4. Aprilia gagal lagi. Aleix Espargaro sempat menempel ketat posisi 3 besar di MotoGP Qatar 2024. Hanya saja, ia gagal menjaga posisinya dengan baik dan harus puas finish peringkat ke-8. Padahal Aprilia menunjukkan sejumlah peningkatan yang signifikan. Namun, Espargaro dan rekan setimnya, Maverick Vinales belum mampu mengeluarkan kemampuan terbaik motor RSGP. 3. Yamaha makin terpuruk. Yamaha tengah dalam krisis usai MotoGP 2024. Meski masih Honda yang berada di bawah mereka, performa Yamaha tetaplah memprihatinkan. Pembalap andalan tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo hanya finish di posisi ke-11. Sedangkan Alex Rins menempati posisi ke-16. 2. Francesco Bagnaia masih terlalu kuat. Bagnaia memulai balapan bukan berada di barisan terdepan, melainkan barisan kedua. Namun, ia dengan cepat langsung memimpin balapan di awal race. Hal itu membuktikan betapa kencangnya Bagnaia di awal, bahkan sampai akhir balapan. Fakta tersebut membuktikan Bagnaia masih menjadi pembalap andalan MotoGP saat ini. 1. Tim pabrikan mulai tertekan dengan bangkitnya tim satelit. Usai MotoGP Qatar 2024, banyak tim pabrikan yang kalah saing dengan rider-rider tim satelit. Seperti Ducati, Bagnaia boleh saja menang, tapi keberhasilan Jorge Martin, Pramac Ducati, dan Marc Marquez menguasai 5 besar jelas menjadi pertanda kurang baik untuk tim pabrikan. Hal yang sama terjadi di KTM Red Bull. Pedro Acosta yang merupakan tim gas-gas Tech 3, mampu finish lebih baik, yakni peringkat 9. Sedangkan Jack Miller, rider Red Bull KTM, cuma bisa di posisi 21. Sementara itu, bos Ducati memuji Pecco Bagnaia setinggi langit. Manajer tim Ducati Lenovo Luigi Dall'Igna menyebut Francesco Pecco Bagnaia sangat berani mengambil risiko besar saat balapan. Hal itu dia sampaikan saat melihat strategi Pecco merebut kemenangan perdana di seri pembuka MotoGP 2024 di Qatar. Bagnaia, yang sempat diragukan oleh publik menyusul penampilannya yang kurang maksimal di sesi latihan, babak kualifikasi, dan sprint, akhirnya mampu membuktikan diri masih layak untuk mengemban angka nomor 1 pada motornya tahun ini. Pecco memulai balapannya dengan baik, dengan dia mengambil beberapa risiko di lap pembuka, dan mengeksekusinya dengan tepat, kata Luigi Dall'Igna. Dia memuji cara membalap Pecco saat balapan utama MotoGP Qatar 2024 akhir pekan kemarin. Caranya mengatur balapan sangat sempurna, dan dia melakukan semua yang harus dilakukan untuk menjaga jarak dari rivalnya, sambil tetap fokus dan menjaga kondisi ban motornya. Kemampuan balapannya sangat sempurna, ujar Luigi Dall'Igna. Selain itu, dia juga mengapresiasi penampilan Enea Bastianini yang finish di posisi 5 besar pada MotoGP Qatar.